orang yang beriman kepada Al-Muhaimin itu la yatruku dzamban min dzunubi illa wa yatubu minhu ila Allah Ta'ala. Dia tidak meninggalkan satu dosa melainkan dia tobat daripada dosa itu. Sehingga tidak ada satu dosa pun yang tertinggal dalam tobatnya itu. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'minu bismillahil muhaimin ayyuraqiballaha fi kulli ahyani. Sudah tahu kita makna muhaimin. Sudah tahu arti muhaimin. Sudah mengerti makna daripada al-muhaimin. Kita beriman. Kita percaya bahwa Allah itu mengawasi, memelihara, berkuasa, kita percaya. Nah, bagaimana sikap orang yang percaya kepada nama Allah Al-Muhaimin ini? Bagaimana kelakuan orang yang percaya dengan nama Allah Al-Muhaimin ini? Jangan-jangan kita hanya percaya, tapi secara praktiknya kita mendustakan. Percaya kada Allah punya nama Al-Muhaimin? Percaya. Al-Quran mengatakan. Percaya kada arti Al-Muhaimin itu mengawasi, memelihara, berkuasa? Percaya. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari bertolak belakang dengan kepercayaan itu. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin tadi, ayyuraqiballaha fi kulli ahyanih, bahwa dia merasa diawasi oleh Allah pada tiap-tiap keadaannya. Itu orang beriman dengan Al-Muhaimin. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Tiap-tiap keadaannya. Bi yaqazatihi, bi harakatihi, wa sakanatihi, wa yaqazatihi wa manamihi wa kalamihi wa sukuti hatta ma'adhmara fi qalbi. Dia merasa diawasi oleh Allah, gerak-geriknya, diamnya, bangunnya, tidurnya, berbicaranya, sampai apa yang tersimpan di dalam hatinya. Hati kita ada dengki dengan orang, tahu Allah, walaupun orang tidak tahu. Hati kita ada syirik dengan orang, Allah tahu. Karena kada terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beriman dengan Al-Muhaimin ini, dalam keadaan apapun dia meyakini dan merasakan bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diawasi. Wa fi rizqihi, rizkinya diawasi oleh Allah. Wa fi ajalihi, umurnya pun diawasi oleh Allah. Kemana aja kita berobat, kemana aja hebatnya dokter, kada kawa. Umat umur tuh kada kawa. Kada kawa. Fayatawalladu min dzalik al-haya wa ta'addub ma'allahi ta'ala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi ta'ala. Maka lahirlah dari rasa diawasi itu, lalu lahirlah malu terhadap Allah. Malu. Dalam wisi segi 4
Bolehlah kita mandi bertelanjang. Boleh. Menurut hukum fikih. Boleh. Tapi kalau orang yang sudah beriman dengan Al-Muhaimin ini, kada maunya mandi bertelanjang walaupun di dalam WC. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Nah, padahal boleh aja itu. Bukan haram. Karena ada satupun manusia yang melihatnya. Mandi umpamanya. Tapi karena dia percaya, yakin bahwa Allah mengawasi, kada mau. Kada wani. Nah, malu. Al-haya. Nah, itu malu terhadap Allah ini kada akan ada pada diri kita kalau kita kada beriman dengan Al-Muhaimin itu. Karena kita merasa diawasi, dipantau terus oleh Allah. Lalu kita kada sembarangan lagi. Walaupun ini boleh secara hukum fikih, tapi Tuhan mereka kada bagus, kada layak aku orang kayak ini. Kada patut. Wa ta'addubu ma'allahi ta'ala, dan beradab beserta Allah. Beradab. Berhati-hati, diawasi, dijaga, dipelihara oleh Allah dengan menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Para muhibbin rahimakumullah. Dikisahkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar. Suatu hari di kota Madinah, beliau ini dengan kawan-kawan beliau keluar dari kota Madinah. Keluar pada musim panas yang sangat panas. Jalan di padang pasir Madinah. Sampai ke suatu tempat yang naung, istirahat di sana. Di situ ada pengembala kambing, seorang budak hamba sahaya, pengembala kambing. Abdullah bin Umar di situ membuka makanan. Nah, ada makanan ini, makan lawan kawan-kawan Sidin. Nah, Sidin panggil si budak tadi, wahai budak, wahai pengembala, sini kita makan sama-sama. Menjadi budak, ana saim, ulun puasa. Bingung Ibnu Umar, musim panas sangka ini puasa. Maka mengembala kambing. Dekat di rumah aja begana ada apa-apa, ini mengembala kambing. Dibawa makanan, puasa. Lalu jar Ibnu Umar, kambing itu aku tukari sekong. Kita sembelih sini. Kita masaki. Kita makan sama-sama. Enak kan buka puasa makan kambing itu juga. Ujar si budak tadi, kayak apa kina? Ampun dia betakun kambing kurang. Ujar Ibnu Umar, pada hakan dimakan serigala. Dimakan serigala. Kalau tuan kena betakun, napa kambing kurang nih sekong? Pada hakan tak kuluhu dzi'ib. Serigala makan. Ujar si budak itu, lawan Tuhan kawaku berdusta, lawan Allah kayak apa kena? Allah nakunya apa kurang kambing orang? Allah kena pasti bertanya, kenapa kurang kambing nih? Kayak apa aku menjawab? Lawan Tuhan bisa didustai, dimakan serigala. Tapi kalau Allah mengawasi, kayak apa? Pabaka Ibnu Umar. Ibnu Umar menangis. Menyaksikan kesalihan ini seorang budak ini. Begitu kuat murakabahnya. Nah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terjadi demikian kenapa sebabnya? Karena dia meyakini bahwa Al-Muhaimin, Allah itu Muhaimin, Maha mengawasi. Tidak ada satupun yang keluar daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi keimanan seperti itu akan menumbuhkan satu akhlak di mana perilaku kita hati-hati dalam hidup ini. Ayo orang kada melihat, tetap ada yang melihat, ada yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beriman lawan muhaimin ini sudah betata semuaan, pemandiran betata. Kada sebarang nang dipandirakan. Walaupun secara agama itu boleh, tapi kada beadab kayaknya lawan Tuhan, membandir rangka ini. Nah itu. Nah para muhibbin rahimakumullah. Fayatawalladu min zalik al-haya wa ta'addub ma'allahi ta'ala bimtithali awamirih wa ijtinabi nawahi lillahi ta'ala. Lahirlah daripada keimanan kepada nama Allah Al-Muhaimin ini perasaan malu dan beradab beserta Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala yang diperintahnya, menjauhi yang dilarangnya, lillah ta'ala, semata-mata menjunjung perintah Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah satu itu. Yang kedua, orang yang beriman kepada Al-Muhaimin itu la yatruku dzamban min dzunubi illa wa yatubu minhu ila Allah ta'ala. Dia tidak meninggalkan satu dosa melainkan dia tobat daripada dosa itu. Sehingga tidak ada satu dosa pun yang tertinggal dalam tobatnya itu. Nah, karenanya beriman Allah itu Al-Muhaimin, mengawasi dan memelihara apa-apa dosa kita yang kita kerjakan, sekecil apapun, selama apapun, ada di sisi Allah catatannya. Namun kita lupa, takajud kena kita di akhirat. Mungkin kita kadang mengingat-ingat dosa kita, mungkin kita kadang tobat dari dosa kita, takajud di akhirat. Takajud. Nah, macam hari anu ada berbuat dosa, maka ingat lagi nah. Mungkin kita kada tobat. Jadi tobat ini jangan seminggu sekali. Kada ingat lagi yang diperbuat. Nah jadi para ulama menjelaskan, Imam Ghazali dan lain-lainnya, hendaknya kita setiap sore kamarian menghitung diri. Apa yang dikerjakan mulai subuh tadi sampai sore. Kan kada terlalu ngalih mengingatnya, kada sulit. Mulai subuh tadi aja. Karena pagi hari kita mengingat lagi apa yang kita kerjakan malam tadi. Ada kesalahan-kesalahan, langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kada ada satu dosa pun yang tertinggal, semuaan masuk dalam tobat kita itu. Tobat. Wa alla yatruka dzamban min dzunubihi illa wa yatubu minhu ila Allah taala. Kita 3 hari sekali sudah kebanyakan. Kalau kau ingat lagi apa-apa yang kita pandangi, apa-apa yang kita dengari, dosa-dosa apa yang kita perbuat, kalau sudah 3 hari sekali tobat itu. Nah, jadi paling bagus tobat kepada Allah sehari 2 kali. Itu bagus banget sudah. Lebih pada itu makin bagus lagi. Langsung aja berbuat dosa, kasih tobat. Kada usah menunggu tengah hari, kada usah menunggu malam lagi. Makin baik lagi. Supaya di akhirat kita jangan takajud melihat catatan kita. Karena Allah Al-Muhaimin ini selalu memelihara. Kada akan hilang dari Allah sesuatu apapun yang pernah kita perbuat, yang pernah kita ucapkan semasa hidup kita di alam dunia ini. Yang ketiga, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Muhaimin wa ayyakhshallah ta'ala al-mustawli alaih wa huwa yaqdiru imda'a hukmih fi kulli waqtin aradah wa bi kulli amrin aradah. Bahwa dia takut kepada Allah yang berkuasa penuh atas dirinya, dan Allah itu kuasa meluluskan hukum keputusannya pada tiap-tiap waktu yang dia kehendaki dengan tiap-tiap perkara yang dia kehendaki. Takut lawan Allah karena tahu Al-Muhaimin
tunduk bagi Allah segala sesuatu. Artinya apa? Allah itu bisa memutuskan sesuatu kemudian meluluskannya di waktu yang dia kehendaki dengan sesuatu yang dia kehendaki. Allah putuskan kita mati jam 10 ini, bisa. Karena berkuasa penuh, berkuasa mutlak. Apa yang dia kehendakinya terjadi. Kita habis berbuat taat. Kalau Allah hendak mematikan kita, kuasa. Habis berbuat maksiat, kalau Allah hendak mematikan kita, kuasa. Harta yang kita miliki, sekejap kalau Allah hendak menghabiskan harta itu, kuasa. Kawa benar artinya. Dan bila Allah menghendaki ini, kada kawa siapapun menghalanginya. Nah kalau sudah tahu sedemikian Allah, kada takutan juga. Kada beriman ngarannya. Orang yang beriman pasti takut kepada Allah itu. Karena Allah kapanpun dia menghendaki, dengan apapun yang dia kehendaki, bisa. Nah ini yang membuat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi Al-Muhaimin ini merupakan kumpulan dari beberapa makna. Ar-Raqib mengawasi, memelihara dan menguasai. Nah itu Al-Muhaimin. Para ulama menjelaskan di dalam beberapa kitab tentang khasiah, faidah orang yang mengamalkan ya Muhaimin. Dibaca sesuai dengan hurufnya 145 kali. Setiap sesudah habis Isya. Gunanya apa? Gunanya salah satunya adalah untuk memperkuat hafalan nang bahapal. Nang pinatumpul. Hari ini mendengar, esok ingat lagi sudah. Menghafal sebaris sih bilang bahwa malaman ya tuh kada hafal. Jadi supaya hafalan ini kuat dan kada hilang apa yang dihafal itu, ujar para hukama ini, amalakan itu ya Muhaimin. Tapi imba Isa 145, jangan kurang jangan lebih. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Tiap malam diamalkan. Niscaya hafalan-hafalan kita itu berikit, nah kada hilang lagi. Nah itu perkataan dari para hukama. Nah para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik sehingga kita bisa beriman sekaligus berakhlak dengan apa yang kita imani itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.